Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Mbak Udin banggakan. Untuk materi hari ini, materi kali ini sebelumnya Pak Udin ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan selalu keimanan, ketakwaan, dan kesehatan. Dan yang paling penting, jangan lupa kita tetap selalu bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Oke, untuk kali ini kita akan membahas yang berkaitan tentang PPKN kelas 4 materi tema 7 subtema 2, yaitu indahnya keberagaman budaya negeriku. Ya. Di sini ada beberapa rumah adat, ya. Kalau di bagian yang lalu di video sebelumnya kita membahas tentang lagu, tentang agama, tuh ya. Nah, kalau di sini kita membahas tentang rumah adat. Di bagian subtema 2 ini kita membahas tentang rumah adat dan pakaian adat. Nah, keberagaman rumah adat di Indonesia itu ya, keberagaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi tentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek handal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan adat istiadat tiap-tiap daerahnya. Oke. Dulu nenek moyang Indonesia itu terkenal dengan arsitek, selain menjadi terkenal juga dengan seorang pelaut ya, seperti di lagu-lagu itu, nenek moyangku seorang pelaut. Nah, itu. Ini juga arsitek handal untuk membangun rumah-rumah yang merupakan rumah adat. Keberagaman rumah adat di Indonesia itu dapat kalian lihat di buku siswa di halaman 65 sampai dengan 68. Ya, kalian udah tahu, lihat di situ ada gambar apa? Di samping ini ya. Nah, di samping ini, sini ada gambar apa kira-kira? Rumah adat ada yang tahu? Itu rumah adat itu ya. Ya, paling pasti kalian terkecoh dengan, oh itu rumah adat Papua, Hanoi gitu ya. Nah, bukan, kurang tepat. Itu ada rumah adat suku Manggarai. Ya. Nah, di situ itu teknik pembuatannya itu di situ ada beberapa bagian di dalam rumah adat Manggarai itu. Ya, seperti di sini ya. Ya. Belum kita masuk ke bagian-bagiannya, rumah adat suku Manggarai, suku bangsa Manggarai itu tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Ya. Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya kota Ruteng. Saat ini Wairebo menjadi tujuan wisata. Ya, dikemas sekarang Wairebo itu dikemas menjadi tujuan wisata. Ya. Di Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu diantaranya rumah adat Gendang yang biasa disebut Mbaruniang. Rumah Gendang berbentuk kerucut dengan tinggi mencapai 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut dengan unut. Ya, di situ ada 15 meter tingginya. Ya.
Terus dindingnya terbuat dari kayu dan bambu, dan atapnya itu dari ijuk yang disebut juga dengan unut. Setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan dan tanpa paku sama sekali ya. Jadi cuma ditali dengan rotan ya. Rumah adat Mbaruniang itu. Mbaruniang terdiri dari 5 lantai. Terdiri atas 5 lantai. Ternyata di situ ada 5 lantai ya. Itu kita lihat dari bawah itu 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Di situ gambarnya yang bawah itu kelihatan ya. Ya, 5 lantai. Setiap lantai rumah Mbaruniang memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda. Yaitu 1. Tingkat pertama disebut lutur. Ruangan di tingkat ini digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Ya, kalau kita sebut dengan ruang keluarga itu lutur ya. Kedua, tingkat kedua berupa loteng dan disebut lobo. Berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. Ya, jadi disebut juga sebagai apa ya kalau kita bisa diistilahkan lumbung ya. Ya, menyimpan barang sehari-hari. Selanjutnya adalah tingkat ketiga adalah lentar. Tingkat ini digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan seperti benih jagung, padi, dan kacang-kacangan. Ya. Selanjutnya tingkat keempat disebut lemparai. Disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. Nah, jadinya itu di situ ada gudang tempat penyimpanan bahan makanan cadangan disebut lemparai. Tingkat kelima atau yang paling atas disebut juga hekangkode atau tempat sesaji persembahan para leluhur. Jadi di tingkat paling atas itu untuk sesaji para leluhur. Itu ya untuk rumah suku Manggarai yang disebut juga dengan apa? Ya, gendang atau Mbaruniang. Oke, selanjutnya. Ya, di sini kita akan kalian lihat apa itu kira-kira? Wah, bagus. Ada yang bisa jawab ya. Oh, itu keberagaman di Indonesia. Ya, keberagaman tentang apa kalau itu? Oh, dari situ berbeda semua ya bajunya. Oh, ternyata adalah baju atau pakaian adat. Oke. Ragam pakaian adat di Indonesia. Ya, kita masuk ke ragam pakaian adat di Indonesia. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya menggunakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contoh pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakainya. Dalam masyarakat contohnya pakaian raja, kepala suku, atau bangsawan berbeda ya tentunya dengan pakaian adat rakyat jelata atau rakyat biasa. Nah, sekarang kalian harus tahu apa nama pakaian-pakaian adat tersebut dan bentuknya seperti apa. Kalian bisa melihat pakaian adat tersebut di halaman di buku siswa halaman 71 sampai dengan 73 ya. Ya, sekarang seperti kita akan belajar tentang keunikan pakaian adat wanita ya. Ya, pakaian adat wanita Minangkabau. Nah, seperti ini ya. Tuh, seperti itu apa keunikannya? Ada yang tahu? Oke, dibacakan. Setiap daerah mempunyai pakaian adat. Begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut lampapeh, rumah nang gadang. Pakaian adat lampapeh, rumah nan gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keunikan masing-masing. Berikut adalah bagian-bagian dari pakaian adat limpapeh rumah nan gadang. Bagian paling atas adalah penutup kepala,
seperti berbentuk runcing atau gonjong ya. Nah, seperti berbentuk runcing ya, seperti tanduk ya. Ya. Itu eh, menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau ya. Itu di dalam itu di gambar sebelah kanan di situ di belakangnya kan ada rumah adat. Nah, itu di kepalanya memakai topi itu seperti itu ya bentuknya. Ya. Penutup kepala ini disebut tingkulua. Namun, para pengantin biasanya memakai hiasan yang disebut suntiang. Jadi, kalau pakaian biasa itu disebut tingkulua, tetapi kalau pengantin itu disebut suntiang. Oke. Selanjutnya adalah baju adat yang disebut baju Batabuy. Baju ini merupakan baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Corak hiasan benang emas beragam. Pada pinggir baju ada batas yang diberi benang emas dan disebut minsie. Baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lamba. Ya, bagian bawah ya, seperti sarung itu ya. Kalau orang Jawa itu seperti jarik ya. Itu disebut, kalau di Minang disebut lamba ya. Kain sarung dapat berupa kain tenun atau kain songket ya. Biasanya mereka menenun atau menyongket. Wanita Minang juga mengenakan selendang yang disebut selempang. Nah, itu pasti ada selendangnya ya, menyilang dari pundak ke bagian pinggang ya. Sebagai pelengkap, pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan-perhiasan yang dikenakan berupa gelang dan kalung. Nah, kalungnya juga sama, ada gelang itu, terus kalungnya ada gambarnya hampir sama dengan rumahnya ya, melambangkan rumahnya. Gelang biasa disebut galang dan kalung biasa disebut dukuah. Jadi kalau kalung itu disebut juga dengan dukuah. Itu ya, untuk keunikan pakaian adat Minangkabau. Oke, selanjutnya kita belajar tentang keragaman kesenian daerah di Indonesia. Nah, setiap daerah memiliki kekayaan yang berbeda-beda. Ya, pasti tentu ya, memiliki kekayaan yang berbeda-beda. Kesenian daerah ditunjukkan dalam bentuk tarian, musik, lagu, upacara adat, dan seni pertunjukan. Jadi, kesenian daerah itu banyak sekali. Ada tari, musik, lagu, upacara adat, seni pertunjukan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, seni tari berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Nah, kalian bisa melihat tarian adat, daftar tarian adat yang ada di Indonesia kalau di buku siswa itu di halaman 78 sampai dengan 79. Kalian bisa melihat. Oke. Nah, ini ada alat musik. Ya, ini alat musik. Ada yang tahu alat musik apa ini? Dan dari mana? Nah, ada yang mungkin, oh itu seperti gamelan Pak. Ya, hampir sama ya. Ya, ternyata namanya musik garantung. Ya, dari mana? Dari Sumatera Utara. Ya, tapi sebelum musik garantung dari Sumatera Utara ya. Ini Pak Udin akan coba untuk membacakan dulu. Apa tuh alat musik garantung yang berasal dari Sumatera Utara itu? Ya. Indonesia kaya akan seni dan tradisi peninggalan nenek moyang kita. Setiap daerah memiliki kesenian khas, begitu pula daerah Sumatera Utara. Suku bangsa Batak di Sumatera Utara memiliki seni musik yang disebut uning-uningan. Seni musik uning-uningan itu menggunakan banyak alat musik tradisional Sumatera Utara.
dari berbagai alat musik daerah. Ada sebuah alat musik yang disebut dengan garantong. Alat musik ini disukai di Sumatera Utara. Dari alat musik ini tercipta alunan melodi yang lembut. Dengan mendengarkan alunan musik ini, pikiran menjadi tenang. Oleh karena itu, banyak orang di Sumatera Utara yang menyukainya. Alat musik garantong terbuat dari terbuat dari kayu. Pada alat musik ini terdapat 7 bilah kayu yang digantung di atas sebuah kotak. Kotak ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan suara atau resonator. Alat musik garantong dimainkan dengan cara dipukul. Dalam istilah Sumatera Utara, cara memukul garantong disebut mamalu. Untuk memainkannya dibutuhkan 2 buah stik sebagai alat mamalu. Kedua tangan pemain masing-masing memegang 1 stik. Saat ini, alat musik garantong sering digabungkan dengan musik modern seperti gitar elektrik, gitar bass, keyboard, drum set, dan alat musik tiup seperti trompet, saksofon, trombon. Paduan alat musik tradisional dan modern ini sering dimainkan dalam pertunjukan yang bersifat hiburan serta dalam upacara adat seperti pernikahan maupun acara pemakaman. Ya, itu ya untuk musik garantong. Oke, selanjutnya keberagaman alat musik daerah di Indonesia. Ya, pertunjukan tari secara umum dalam penampilan gerakannya diiringi dengan musik. Begitu pula tarian daerah tidak terpisah dari suara alat musik. Jenis dan nama alat musik sangat beragam. Untuk dapat melihat berbagai macam alat musik, kalian bisa melihat di buku siswa, buku pemerintah ya, di halaman 87 sampai dengan 88. Oke, terima kasih. Sekian untuk materi PPKN, tema 7, subtema 2. Ya, akhir kata, Pak Udin undur diri, tetap semangat, jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan. Pak Udin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.